Ya, nyalainnya jangan di sini, Mo. Taip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada siang hari ini kita melanjutkan kembali kajian kitab kita dari kitab Risalah I'tiqad al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Setelah beliau menyebutkan tentang masalah jual beli di dalam risalah beliau ini, yang padahal masalah jual beli ini masuk ke dalam pembahasan fikih. Namun para ulama memahami bahwa maksud beliau membahas masalah ini, menyebutkan tentang masalah jual beli di dalam kitab yang berkaitan dengan akidah, adalah dalam rangka untuk menjelaskan kepada kita semua bahwasanya masalah jual beli ini adalah masalah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebolehannya di dalam Alkitab dan Sunnah. Maka barang siapa yang menyatakan bahwa jual beli ini hukumnya haram, maka wajib baginya untuk membawakan dalil. Karena hukum asal dari jual beli adalah boleh. Jadi hukum asal dari jual beli adalah boleh. Tidak boleh kita mengharamkannya, melainkan wajib atas kita untuk menunjukkan dalil atas keharamannya. Dan maksud dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan hal itu adalah dalam rangka untuk membantah sebagian firqah yang mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan, dikarenakan dengan alasan-alasan yang sangat tidak masuk akal. Yang dimaksud adalah firqah sufiyah, di mana firqah ini banyak mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan dan juga menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, dikarenakan ingin mengejar suatu target yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin mencapai maqam yang menurut mereka itu harus dilalui dengan meninggalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, yang sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Seperti di antara mereka ada yang tidak memakan daging,
dengan alasan bahwa daging itu akan menambahkan syahwat pada dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan hal itu. Yang dimaksud dengan daging di sini adalah daging yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakannya, yaitu daging hewan ternak. Akan tapi kaum Sufiyah ini tidak ingin memakannya dalam rangka untuk mengejar target, yang target itu merupakan khayalan, yang merupakan bayang-bayang yang ditampakkan oleh syaitan. Padahal Nabi Muhammad SAW sendiri, beliau sangat menyukai yang namanya paha kambing. Beliau alaihi salatu wassalam menyukai untuk memakan daging. Padahal beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari umatnya. Dari para hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling bertakwa adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Imam Syafi'i rahimahullah taala menjelaskan hal ini, bahwasanya yang namanya al-bai' wasyara', yang namanya jual beli ala hukmil kitabi wa sunnah, hal ini tetap adanya berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah. Ya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi ini Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan hal ini dalam rangka untuk menjelaskan kepada manusia bahwa yang namanya jual beli adalah halal. Barang siapa yang mengingkari adanya jual beli ini, maka dia kufur. Apabila telah tegak baginya hujjah. Ya, apabila telah tegak baginya hujjah. Karena dia telah mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membolehkan hal ini di dalam kitabnya yang mulia, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kebolehannya di dalam hadis-hadisnya yang mulia. Kemudian setelah itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala melanjutkan kembali. Beliau mengatakan wad du'a li a'immatil muslimina bis salah. Ya, ini aku meyakini tentang disyariatkannya untuk mendoakan kebaikan kepada para pemimpin kaum muslimin dengan doa kebaikan. Ya. Jadi beliau rahimahullah taala menjelaskan bahwa permasalahan doa ini merupakan i'tiqad yang harus dipegangi oleh kaum muslimin, dan ini merupakan akidah yang dibawa oleh kaum salaf dari kalangan sahabat, kemudian tabi'in dan atba'ut tabi'in. Disebutkan beberapa asar tentang masalah ini. Di antaranya adalah apa yang berasal dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan, "Lau kana lana da'wah mustajabah la da'awna biha li sultan." Kalaulah sekiranya kami ini memiliki doa yang dikabulkan, pastilah kami akan mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Ini Imam Ahmad bin Hanbal, murid dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, salah satu
akidah yang diambil oleh Imam Ahmad bin Hanbal adalah akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Bahkan beliau pun tetap mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya walaupun pemimpinnya itu telah menzaliminya. Beliau rahimallahu taala pernah disebut-sebut nama pemimpin yang telah menzalimi beliau, yaitu Al-Mutawakkil. Ya, Khalifah Al-Mutawakkil. Ya, kita tahu bagaimana khalifah ini menyiksa al-imam dengan berbagai macam siksaan. Ya, memaksa al-imam untuk meyakini Al-Quran makhluk. Ya, menyiksanya, kemudian menjebloskan lagi ke penjara. Kemudian ditanya lagi. Al-imam tetap menjawab, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Kemudian dipukul lagi. Kemudian beliau dijebloskan lagi. Nah, suatu ketika Imam disebut-sebut nama Al-Mutawakkil di sisinya. Apa kata Imam? Inni la ad'u lahu bis-salah. Ya, aku betul-betul akan mendoakan kebaikan untuknya. Wal afiyah, dan kesehatan. Ya, bayangkan. Dalam kesempatan lain beliau mengatakan, wa inni la ad'u lahu. Sesungguhnya aku betul-betul akan mendoakan kebaikan untuknya bitasdid wa taufiq. Ya, mendoakan kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala meluruskannya, memberikan taufik fil laili wan nahar, pada malam hari dan siang hari. Ya. Wa ara lahu dzalika wajiban alayya, dan aku memandang bahwa itu merupakan kewajiban bagi diriku. Perhatikan, dan Imam Ahmad tidak ada dendam kepada pemimpinnya. Dan inilah sikap ahlu sunnati wal jamaah ketika mendapatkan kezaliman pemimpin. Sikap ahlu sunnati wal jamaah ketika mendapatkan kezaliman pemimpin, dia sabar. Ya, dan tetap ucapkan yang hak walau kana muran, kata Nabi SAW. Ucapkan yang hak walaupun itu pahit, yaitu apabila dia ditanya tentang sesuatu, seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, ketika beliau ditanya tentang Al-Quran makhluk atau bukan, maka Imam Ahmad tetap mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Walaupun setelahnya Imam mendapatkan kenyataan yang pahit, mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan. Akan tapi walaupun demikian, Imam tetap mendoakan taufik dan hidayah serta kesehatan untuk pemimpin yang menzaliminya. Ya, berbeda dengan kaum Khawarij, dengan kaum Mu'tazilah aqlaniyun, yang mereka beragama dengan perasaan, yang mereka mendahulukan egonya, mendahulukan akalnya daripada nas yang sharih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Ya, adapun ahlu sunnati wal jamaah tidak seperti itu. Ahlu sunnati wal jamaah tetap mengatakan as-sam'u wa ta'ah wa in ta'ammaru alaikum abdun habashi, mendengar dan taat walaupun yang memimpin adalah seorang hamba sahaya. Akan tapi mendengar dan taatnya ahlu sunnati wal jamaah dalam perkara yang ma'ruf dan bukan dalam perkara yang mungkar. Apabila amir memerintahkan untuk perkara yang mungkar, la sam'a wa la ta'ah, tidak ada mendengar dan tidak ada ketaatan. Akan tapi ahlu sunnati wal jamaah, walaupun demikian mereka tidak memberontak sebagaimana orang-orang Khawarij.
Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah akan berusaha menasihati imam, menasihati pemimpin dengan cara yang Rasulullah SAW ajarkan, yaitu dengan menasihatinya secara empat mata, dan bukan menasihatinya di hadapan umum, bukan di atas mimbar-mimbar, bukan di tengah masyarakat, bukan di medsos, ya, tapi dia datang ke pemimpin itu jika sanggup. Jikalau tidak sanggup, maka sabar dan doakan kebaikan untuk pemimpin, doakan hidayah, doakan taufik untuknya. Karena sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, ketika beliau menyatakan bahwasanya kalau sekiranya saya memiliki doa yang dikabulkan, tentunya aku akan mendoakan amir, pemimpin. Kemudian beliau ditanya, kenapa bisa begitu, hai Abu Ali? Ya, lalu beliau mengatakan, kalau sekiranya doa itu dikhususkan untuk saya, maka manfaatnya untuk saya pribadi. Adapun kalau doa itu aku peruntukkan untuk sultan dan Allah Subhanahu wa taala mengijabahnya, maka kebaikannya untuk sultan, kemudian untuk rakyatnya, ya, dan kemudian kebaikan untuk negerinya, dunia dan akhirat. Demikianlah cerdasnya kaum salaf kita. Ya, cerdasnya kaum salaf kita. Dan ini merupakan, yaitu mendoakan pemimpin dengan kebaikan, ini merupakan ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, merupakan ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dari itu, kalau kita mendapati teman kita, ya, mencaci maki pemimpinnya, mengolok-oloknya, maka hati-hati. Ya, dia telah terkena syubhat dengan syubhat khawarij, dengan syubhat sabaiyah atau sabaiyun. Ya, syubhatnya Abdullah bin Saba. Karena Abdullah bin Saba dakwahnya adalah dakwah untuk memberontak kepada penguasa. Ya, cukuplah sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu yang mendapatkan derita akibat dari hasutan Abdullah bin Saba, yang sehingga matilah terbunuh sahabat yang mulia, khalifah yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yang pada akhirnya pun juga sahabat yang mulia lagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pun tewas di tangan seorang khawarij, di mana khawarij ini pemikirannya merupakan hasil dari pemikirannya Abdullah bin Saba al-Yahud. Ya, manakah yang akan kita ridhoi perjalanannya? Apakah perjalanan orang Yahudi itu atau perjalanan kaum salafus salih yang Allah Subhanahu wa taala telah puji mereka di dalam Alkitabnya, di dalam Al-Quranul Karim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memujinya. Kemudian setelah itu Al-Imam mengatakan, wala yakhruj alaihim bis-sayf, yaitu aku meyakini bahwasanya memberontak kepada pemimpin ini merupakan bukan jalannya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena jalannya Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah tidak memberontak kepada pemimpin. Ya, tidak memberontak kepada pemimpin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala
Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam syarah Muslim beliau, di mana beliau mengatakan wa ammal khuruju alaihim wa qitaluhum faharamun bi ijma'il muslimin. Perhatikan nih ya, para pengikut madhab Syafi'i yang mengaku-ngaku sebagai madhab Syafi'i, ya, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ini merupakan pembesar ulama dari kalangan madhab Syafi'i. Beliau mengatakan wa ammal khuruj alaihim wa qitaluhum, adapun memberontak kepada mereka dan memerangi mereka, yaitu memerangi para pemimpin, faharamun, maka hukumnya haram bi ijma'il muslimin, maka hukumnya haram berdasarkan ijma' kaum muslimin. Wa in kanu fisqatan zalimin, walaupun pemimpinnya itu seorang yang fasik atau seorang yang zalim. Ya, wa qad tadhaharatil ahaditsu bima'na ma dzakartuhu, dan telah nampak hadis-hadis sebagaimana yang aku sebutkan. Wa ajma'a ahlu sunnati annahu la yan'azilu sultan bil fisq, dan juga ahlu sunnati wal jamaah telah berijma' bahwasanya tidak boleh sultan itu diperangi dengan sebab kefasikannya, dengan sebab kefasikannya. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan istaqarra amru ahli sunnati ala tarkil qitali fil fitnah, telah tetap perkara ahlu sunnati wal jamaah untuk meninggalkan memerangi pemimpin pada saat fitnah, lil ahaditsis sahihati tsabitati 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa saru yadhkuruna hadha fi aqaidihim, dan mereka senantiasa membicarakan hal ini dalam kitab-kitab akidah mereka. Ya, kalau kita menengok kepada akidah Malik, kalau kita menengok kepada akidah Imam Abu Hanifah, kalau kita menengok kepada akidah Imam Ahmad, kemudian akidah Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, dan juga Imam Abu Hatim Ar-Razi, dan selainnya daripada a'immah, ya, semuanya menyebutkan tentang masalah ini. Ya, maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, saru yadhkuruna hada fi aqaidihim, dan mereka senantiasa menyebutkan hal ini di dalam akidah-akidah mereka. Wa ya'muruna bis sabri, dan mereka semua para imam kita, para ulama kita, memerintahkan untuk bersabar ala jawril a'immati wa tarki qitalihim. Ya, mereka semuanya memerintahkan untuk bersabar terhadap kezaliman para pemimpin dan meninggalkan untuk memerangi mereka. Ya, perhatikan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, akidah beliau sesuai dengan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Barang siapa yang mengintisabkan dirinya, menasabkan dirinya kepada mazhab beliau, akan tapi secara akidah ternyata bertentangan dengan beliau, maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang akan menjadi lawannya. Dia akan berjidal dengan Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Karena Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala berpendapat bahwasanya tidak boleh memberontak kepada para pemimpin dengan senjata. Ya, dengan senjata. Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi, Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi, beliau pernah ditanya, mata ya'lamu ar-rajul annahu 'ala sunnati wal jamaah, kapankah seseorang itu tahu dirinya
telah mengikuti Ahlus Sunnati wal Jamaah, berada di atas sunnah dan al-jamaah. Apa jawab beliau? Idza arafa min nafsihi asyra khisal. Kalau dia telah mengetahui pada dirinya ada 10 perkara. Apa saja? La yatrukul jamaah. Dia tidak meninggalkan jamaah. Yang dimaksud jamaah di sini jamaatul uzma, yaitu jamaah kaum muslimin bersama pemimpinnya. Wala yasubbu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mencaci maki para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yakhruj ala hadhihi al-ummati bis-sayf. Dia tidak memberontak kepada umat ini dengan pedang. Yaitu maksudnya dia tidak memberontak kepada para imamnya, kepada pemimpinnya dengan menggunakan senjata. Ya, wala yakdzibu bil qadar. Ya, dia tidak mendustakan takdir. Wala yashukku fil iman. Dan dia tidak syak, tidak ragu terhadap iman. Wala yumari fid din. Dan dia tidak suka berdebat di dalam masalah agama. Wala yatruku salata ala man yamutu min ahli al-qiblati bidzan. Dan dia tidak meninggalkan salat terhadap orang yang mati dari ahli al-qiblah, dari kaum muslimin dengan suatu dosa. Ya, apabila ada seorang muslim ahlul qiblah, dia mati ya disebabkan misalkan karena zina atau karena meminum minuman keras atau karena narkoba, ya, maka dia tetap mensolatkannya. Ya, dia tetap mensolatkannya karena dia tidak mengkafirkan orang yang, yaitu mengkafirkan kaum muslimin yang mati dengan membawa dosa besar. Wa la yatrukul masha 'alal khuffain. Dan dia tidak meninggalkan mengusap di atas khuf. Wa la yatrukul jum'ata khalfa kulli walin jarin aw 'adlin. Dan dia tidak meninggalkan salat Jumat di belakang setiap pemimpin, baik itu pemimpin yang zalim atau pemimpin yang adil. Ya, jadi Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi pernah ditanya tentang masalah ini. Kapankah seseorang tahu dirinya bahwa dia adalah seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya, maka beliau menyebutkan seperti ini. Kalau dia mengetahui ada 10 hal yang ada pada dirinya, maka dia adalah Ahlus Sunnah. Walaupun 10 ini bukanlah sebagai batasan, tapi umumnya ya, mereka itu terjatuh dalam masalah ini. Ya, mereka terjatuh ke dalam masalah ini. Ya, dan hal ini dan ucapan beliau ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Lalikai di dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya. Kita baca apa yang disebutkan oleh pensyarah, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajhi. Kata beliau, hadhihi aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Ini merupakan akidah ahli sunnati wal jamaah. Annahu la yakhruj 'ala al-a'immati bis-sayf. Bahwasanya tidak boleh keluar, ya, tidak boleh memberontak kepada para pemimpin dengan senjata, walau kanu fujjaran. Walaupun pemimpin-pemimpin itu adalah orang-orang yang fajir. Li'anna al-khuruj 'ala al-a'immati bis-sayf, ya, karena memberontak kepada para pemimpin dengan menggunakan pedang atau menggunakan senjata, yatarattab 'alaihi mafasidu 'azimatun aktsar min mafasidi fiskihi wa jawrihi. Ya, di mana apabila mereka memberontak kepada pemimpin yang fajir, ini akan memberikan hasil dampak mafsadah yang besar, yang lebih banyak daripada mafsadah yang diakibatkan dari kefasikan dan kezalimannya. Ya, apa saja nanti akan disebutkan. Wan nusus ja'at bidar'il mafasid
wa taqliliha wa jalbil masalih wa takmiliha. Sedangkan nas-nas, kata Syekh, ya, semuanya menyebutkan yaitu untuk apa? Untuk menghilangkan mafsadah dan mengecilkannya, dan untuk mengambil manfaat dan menyempurnakannya. Fa'idha wujidat mafsadatan, dan apabila terdapat dua mafsadah, yaitu dua kerusakan, la yumkin dar'uhuma wa tarku'uhuma, yang tidak mungkin untuk ditinggalkan keduanya, fa innahu tartakibul mafsadata sughra lidaf'il kubra. Maka dalam hal ini, ya, hendaknya mengambil mafsadah, kerusakan yang kecil, dalam rangka untuk menolak kerusakan yang besar. Ya, wa idza wujidat maslahatan, akan tapi kebalikannya, apabila terdapat dua maslahat, uzma wa sughra, yang satu besar, yang satu kecil, fa innaha taf'alul maslahatal uzma, maka harus dilaksanakan maslahatan yang besar, ya, kemaslahatan yang sifatnya besar, walau fatatis sughra, walaupun maslahat yang kecil itu terlewatkan. Ya, wa hadhihi al-qaidah dallat 'alaiha an-nususul katsirah. Dan kaidah ini telah ditunjukkan oleh nas-nas yang begitu banyak min kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika, oleh karena itu, al-khuruj 'ala wullatil umuril jairin. Ya, oleh karena itu, memberontak kepada pemimpin ulil amri yang zalim, fahaula'il wullatul jairina zalimun irtakabu mafsadatan, di mana pemimpin yang zalim itu telah, ya, melakukan suatu mafsadah. Apa mafsadahnya? Yaitu mafsadatul jawr wal zulm, ya, mafsadah kezaliman. Walakinnal khuruj alaihim yatarattab alaihi mafsadatun atau mafsadatan akbar, wa hiya mafsadatun iraqatid dam, iraqatid dima wa ikhtilalil amni wal fawda wal ittirab wat tarabbus al a'da wa tadkhul al a'da. Ya, akan tapi manakala rakyat itu memberontak kepada pemimpin itu, justru akan membawa atau akan memberikan mafsadah yang jauh lebih besar daripada mafsadah yang dilakukan oleh pemimpin itu. Apa saja diantaranya? Yaitu iraqatud dima, yaitu akan adanya pembunuhan, adanya pertumpahan darah. Ya, tentunya yang mati bukan satu atau dua orang. Ya, tentunya akan mati dalam jumlah yang besar. Ya, apalagi waqtilalul aman, hilangnya rasa aman, wal fawda, dan adanya hiruk pikuk, kerusuhan, wal ittirab, ya, wa tadkhulul a'da min daulil kufrah fi umuril muslimin, dan bisa jadi musuh-musuh Islam akan menyusup, ya, di tubuh kaum muslimin, ya, menyusup di tubuh kaum muslimin. Dia sebagaimana Abdullah bin Saba al-Yahud, yang menyusup di tubuh kaum muslimin, mengompor-kompori kaum muslimin untuk memberontak kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, di mana kompornya Abdullah bin Saba ini sangat hebat, sangat besar, dan tidaklah ada yang tertipu dengan hasutannya Abdullah bin Saba, melainkan orang-orang bodoh. Melainkan orang-orang bodoh. Ya. Jadi syariat Islam, Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kemaslahatan para hamba dan untuk menolak kemudaratan bagi mereka, dan telah memberikan kaidah-kaidah,
di dalam menyikapi dua kemudaratan dan dua kemaslahatan. Kezaliman pemimpin yang zalim tentunya ini adalah mafsadah dan mengandung kerusakan di dalamnya. Kefasikannya juga, kemaksiatannya pun juga. Akan tapi itu hanya sebatas pada dirinya. Adapun kalau dia memberontak, ya, kaum muslimin memberontak kepada mereka, maka akan mengakibatkan mafsadah yang jauh lebih besar. Di antaranya tadi yang telah disebutkan, pertumpahan darah, kerusuhan, ya, hilangnya rasa aman, bahkan bisa menyusupnya musuh ke dalam tubuh kaum muslimin, yang justru itu akan merugikan kaum muslimin. Ya. Jadi inilah kenapa para imam kita berpendapat seperti ini. Dan mereka semua berpendapat seperti ini tidak takut dikatakan sebagai murji'ah, sebagaimana yang dituduhkan oleh para orang-orang khawarij yang menyatakan ahlus sunnati wal jamaah, yang tidak mendemo pemimpinnya, yang tidak menasihati pemimpinnya di hadapan umum, dikatakan sebagai murji'ah. Coba perhatikan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya. Beliau menyatakan wala yakhruj alaihim bis-sayf. Tidak memberontak kepada mereka dengan menggunakan senjata. Dan memberontak di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala ada dua. Memberontak dengan lisan dan memberontak dengan amal. Dan yang paling berbahaya kata Syekh adalah memberontak dengan lisan. Memberontak dengan lisan, karena itu merupakan pemberontakan yang sejati, pemberontakan yang hakiki, pemberontakan yang sebenarnya. Maka hati-hati, jangan jadikan diri kita sebagai orang yang menghasut masyarakat untuk membenci kepada pemimpinnya. Karena itu bukan jalan ahlus sunnati wal jamaah. Jalan ahlus sunnati wal jamaah adalah sabar terhadap perkara-perkara yang mereka tidak senangi. Ya. Terhadap perkara-perkara yang mereka benci dari pemimpinnya, mereka sabar. Dan mereka tetap mendoakan kebaikan, taufik dan hidayah untuk mereka siang dan malam, sebagaimana yang telah disebutkan tadi dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ya. Begitu juga hendaknya kita tahan tangan-tangan kita, jemari-jemari kita dari menulis yang menjatuhkan pemimpinnya, yang mencela pemimpinnya. Pemimpin adalah manusia, pasti punya kekurangan. Ya, pasti punya kekurangan. Dan pemimpin juga tersalah. Masuk ke dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'. Setiap anak Adam adalah khata', sering melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Akan tapi sebaik-baik orang yang tersalah adalah yang bertaubat kepada Allah. Maka kita lihat diri kita juga, kita pun juga banyak kekurangan. Kalau misalkan kita lihat dari pemimpin kita adanya kekurangan, kalau kita memiliki jalan untuk bisa menasihatinya, maka itu baik. Kalau tidak ada, maka doakan taufik dan hidayah untuknya. Semoga ada orang yang dapat menyampaikan kepadanya
meluruskan kekeliruannya sehingga dia bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Kemudian setelahnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala menjelaskan wal imanu bi'adabil qabr. Beriman dengan adanya adab kubur. Dan termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwa adab kubur adalah hak. Fitnah kubur adalah hak. Nikmat kubur adalah hak. Semuanya berdasarkan nas-nas, baik berdasarkan Alkitab dan Sunnah. Ya, baik berdasarkan Alkitab dan Sunnah, dan semuanya memberikan faedah yakin. Karena di antara salah satu konsekuensi dari syahadat kita adalah yaitu syahadat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tasdiquhu fima akhbar. Tasdiquhu fima akhbar. Itu membenarkan beliau terhadap apa yang beliau khabarkan. Kita benarkan. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun terhadap apa yang beliau sampaikan dari Allah Rabbul Alamin. Ya, karena tidaklah beliau mengucapkan kecuali wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia Muhammad tidaklah mengucapkan atas hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan di antara wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau untuk mengkhabarkannya kepada kita adalah masalah adab kubur, nikmat kubur, kemudian fitnah kubur, dan hal-hal yang terkait dengan masalah akhirat. Yang wajib bagi kita untuk beriman terhadap hal itu, karena ini termasuk ke dalam salah satu rukun iman. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan hal ini. Dan juga imam-imam yang lainnya, seperti juga Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Ushulus Sunnah beliau. Kemudian juga Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi di dalam kitab beliau, yaitu kitab Ushulus Sunnah wa I'tiqaduddin. Dan juga Al-Imam Al-Humaydi dalam kitabnya As-Sunnah, dan juga para imam yang lainnya menyebutkan tentang masalah ini. Semuanya mereka menyebutkan ini dalam rangka untuk membantah kaum Mu'tazilah ahlul bid'ah yang mereka menolak masalah ini. Ya, di mana mereka menyatakan bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah itu adalah hadis ahad, kata mereka. Ya, hadis ahad, dan hadis ahad itu yufidul dhann, kata mereka. Hadis ahad itu memberikan faedah dhann semata, sangkaan, dan sangkaan itu kadang bisa benar dan kadang bisa salah. Nas'alullah al-afiyah wassalama wa li'adzubillah dari ucapan yang seperti ini. Ya, Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak berpendapat sebagaimana mereka. Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka tetap meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah hak, walaupun yang menyampaikan dari beliau adalah satu orang. Dan itu memberikan faedah yakin, memberikan faedah ilmu. Ya, berbeda dengan ahli bid'ah yang mereka membuat kaidah sendiri, yaitu kaidah syaitaniyah, yaitu kaidah yang berasal dari syaitan, yang syaitan ini membisikkan kepada wali-walinya agar segala sesuatu itu ditimbang dengan akal, padahal menyampaikan adalah makhluk yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in
terutama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, langsung menyatakan keimanannya terhadap segala apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau menyampaikan tentang masalah Mi'raj beliau, Isra Mi'raj beliau ke Baitul Maqdis, kemudian ke langit ketujuh, ya, sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian setelah itu beliau alaihi salatu wasallam khabarkan itu di hadapan khalayak manusia. Dan umumnya kafir Quraisy ketika itu menolaknya. Padahal mereka sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul, tidak pernah terucap dari mulut mereka bahwa Muhammad adalah seorang pendusta. Ucapan mereka adalah Muhammad al-Amin, Muhammad al-Amin, Muhammad al-Amin. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang perjalanannya beliau, kaum kafir Quraisy mendustakan beliau dan cuma satu yang mengimani, membenarkan Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu, coba bayangkan, kalau sekiranya kita dalam kondisi seperti itu, disebutkan bahwa saya telah berjalan mengunjungi Baitul Maqdis, kemudian naik ke atas langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha dalam waktu semalaman, apa yang mesti kita komentarin? Apa komentar kita? Ya, kita nggak tahu mungkin ketika kita pada posisi seperti itu kita akan bingung. Tapi tidak, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala tetap pada iktimatnya, yaitu pegangan beliau bahwasanya orang yang berbicara ini belum pernah sedikit pun terlihat aib cacatnya, baik dalam ucapannya maupun perbuatannya. Inilah yang menjadi pegangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Nah, begitu juga dengan kita. Hendaknya kita mengikuti jejak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan ya benar, al-haq, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah adab kubur, dalam masalah fitnah kubur, dalam masalah nikmat kubur, sirat, mizan, dan seterusnya dari perkara-perkara akhirat. Ya, karena ini merupakan salah satu iman dari rukun iman yang 6. Barang siapa yang dia tidak sempurna rukun imannya, mendustakan salah satu dari rukun iman yang 6, maka dia telah seakan-akan dia telah mendustakan semuanya. Ya, seakan-akan dia telah mendustakan semuanya, karena bangunan tidaklah tegak apabila ada satu rukun, ya, satu asasnya yang tidak atau tidak berdiri, dia akan bisa goyah dan seterusnya. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Raji mengatakan, ketika Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan wal imanu bi adabil qabr, beriman dengan adab kubur, yakni minal aqidatil imani bi adabil qabri wan na'imihi, ya, di antara keyakinan yang terkait dengan masalah keimanan adalah iman terhadap adab kubur dan nikmatnya. Wa ja'a fil hadis, dan telah datang di dalam hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innamal qabru rawdatun min riyadil jannah, sesungguhnya kuburan itu adalah salah satu taman dari taman-taman surga, au hufratun min hufarin nar, atau salah satu lubang dari lubang-lubang neraka. Wa dallatil ahadits ala anna al-insana qad yu'adzab fi qabrihi,
Dan hadis ini menunjukkan bahwa seseorang itu terkadang diazab di dalam kuburnya. Ya, seperti siapa? Seperti orang-orang kafirin. Kemudian seperti sebagian dari ahli maksiat. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahuma la yu'adzaban, keduanya sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan keduanya tidaklah diadab karena dosa besar. Ya, keduanya tidaklah diadab karena dosa besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul, adapun salah satunya dia tidak menutup diri ketika kencing. Ya, dia kencing sembarangan seenaknya, auratnya tersingkap. Ya, dia tidak menutupi dirinya. Dia tidak pergi jauh dari kerumunan manusia. Ya, maka hati-hati. Wa ammal akhar, adapun yang lain, fakana yamshi bin namimah, adapun yang satu lagi, maka dia suka namimah. Dia suka ngadu domba. Ya, bicara sini lain, bicara sana lain untuk diadu. Ini namimah. Ya, ini namimah. Di dalam pada hadis Nabi SAW ini jelas menunjukkan bahwa adanya azab kubur. Terkadang seseorang itu diazab di dalam kuburnya, dan terkadang manusia atau seseorang itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya. Ya, bagi siapa yang sanggup menjawab 3 pertanyaan dari 2 malaikat, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan kuburnya. Allah Subhanahu wa taala akan memakaikannya dengan pakaian dari sorga, dan seterusnya dari nikmat-nikmat yang dia rasakan. Akan tapi kalau dia tidak sanggup untuk menjawab 3 pertanyaan dari 2 malaikat ini, nasallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjawab 3 pertanyaan dari 2 malaikat ini, maka dia akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Ya, mendapatkan siksa yang sangat pedih. Jadi masalah azab kubur dan nikmat kubur ini adalah hak. Dan ahlu sunnati wal jamaah meyakini, sebagaimana yang telah ana sampaikan pada kajian-kajian sebelumnya, bahwasanya azab kubur ini mengenai ruh dan juga jasad. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ruh lagi ke dalam jasadnya. Ya, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Lalu kata Syekh, khilafan li ahli al-bid'ah alladziina ankaru 'adzab al-qabr min al-Mu'tazilah. Berbeda dengan ahli bid'ah yang mereka mengingkari adanya azab kubur dari kalangan Mu'tazilah dan juga selainnya. Mereka mengatakan al-adabu li ruhi faqat, yang namanya azab itu mengenai ruh saja. Wal jasad la yu'adzab wa la yun'am. Adapun yang namanya jasad, maka dia tidak akan diadab dan dia tidak akan diberikan nikmat. Ya, tentunya ini menyalahi nas. Ya, menyalahi nas yang telah warid datangnya dari Alkitab dan Sunnah. Ya, diantaranya adalah apa yang disebutkan oleh pensyarah tadi. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala melanjutkan, wal imanu bil haudi wasyafa'ah. Beliau mengimani adanya al-haud, yaitu telaga, dan juga syafaat. Masalah syafaat sudah dibahas sebelumnya. Ya, adapun haud ini adalah hak
benar adanya berdasarkan nas Alkitab dan Sunnah. Adapun Alkitab sebagaimana yang sering kita baca suratnya, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau adalah Al-Kautsar, memberikan kepada engkau Al-Kautsar. Apa Al-Kautsar? Yaitu telaga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, peruntukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang luasnya dan lebarnya sejauh perjalanan sebulan. Ya, yang airnya lebih putih daripada susu, yang wanginya lebih wangi dari minyak wangi al-misk. Yang cangkir-cangkirnya sebanyak bintang-bintang di langit. Yang Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang meminum darinya maka dia tidak akan pernah haus abadan, selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita seteguk dari air telaga beliau alaihi salatu wassalam. Karena di sana ada orang-orang yang tidak akan merasakan ini. Ya, ada orang-orang yang tidak merasakan ini, yaitu mereka yang telah merubah agama beliau alaihi salatu wassalam. Sebagian ulama mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang ragu-ragu terhadap Islam. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, mereka murtad kembali. Akan tapi para ulama memberikan makna yang lebih umum, bahwa siapa saja yang merubah agama Rasulullah SAW maka dia terancam dengan ancaman ini. Ya, maka dia telah terancam dengan ancaman tidak meminum dari telaga beliau alaihi salatu wassalam. Disebutkan di dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadisnya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam kitab Ar-Raqaiq atau dalam kitab Ar-Riqaq, dan juga Imam Muslim dalam kitab Fadail. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan atau bersabda, la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Akan didatangkan, akan ditampakkan di hadapanku sekelompok manusia yang aku mengenal mereka dan mereka pun mengenal aku. Tsumma yuhalu baini wa bainahum. Kemudian dihalaulah antara kami antara aku dengan mereka, yaitu dibuat jurang pemisah. Fa'aqul, lalu aku pun mengatakan, ashabi, itu adalah para sahabatku. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, usayhabi, dengan menyebutkan bentuk tasgir yang maknanya sama. Fa'aqulu innahum minni, lalu aku pun mengatakan sesungguhnya mereka itu bagian dariku. Perhatikan, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam sangat sayang terhadap kita, sangat menginginkan kebaikan untuk kita. Beliau tetap mengatakan innahum minni, padahal sudah ada jurang pemisah. Innahum minni, mereka adalah bagian dariku. Ya, sayangnya Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam kepada kita. Fayuqal, lalu dikatakan, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu
apa yang mereka ada-adakan setelah engkau wafat. Fa'aqul, lalu aku pun mengatakan, suhqan, suhqan liman ghayyara ba'di. Aku pun mengatakan, celakalah, celakalah, binasalah, binasalah bagi orang yang telah merubah agama setelahku. Ya, yang telah merubah agama setelahku. Ya. Jadi ini. Dan ini adalah perkara yang hak. Ini adalah sesuatu perkara gaib yang wajib kita imani. Karena apa yang diriwayatkan ini adalah riwayat yang sahih. Dan kewajiban kita adalah mengimani setiap apa yang beliau alaihi salatu wassalam khabarkan. Jangan ada keraguan pada diri kita terhadap apa yang beliau alaihi salatu wassalam khabarkan. Dan hendaknya kita menjauhkan diri kita dari bid'ah dan ahlinya. Karena Nabi SAW tadi mengatakan, suhqan, suhqan liman baddala ghairi, liman ghaira ba'di. Ya, celakalah, binasalah bagi orang yang telah merubah agamaku setelahku, yaitu setelah aku wafat. Maka inilah masalah telaga yang wajib kita imani. Kemudian ada pertanyaan, apakah telaga ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, ataukah setiap Nabi dan Rasul itu memiliki telaga? Maka jawabnya, setiap para Nabi dan Rasul memiliki telaga. Ya, hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan telaga Nabi kita dan menyebutkannya secara khusus di dalam kitabnya, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya juga secara khusus di dalam kitabnya, yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan hal itu kepada nabi-nabi yang lain. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala, dan hadisnya dianggap sahih oleh Syekh Albani rahimallahu taala, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna likulli nabiyyin hauda, sesungguhnya setiap nabi itu memiliki telaga. Ya, sesungguhnya setiap nabi itu memiliki telaga. Hanya saja telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah telaga yang paling afdal, yang paling besar, yang paling afdal, ya, yang paling banyak pengunjungnya. Ya, yang paling banyak pengunjungnya. Inilah telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib bagi kita untuk mengimaninya. Karena masalah ini adalah masalah yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah, mungkin sampai di sini kajian kita. Allah taala alam, dan insyaallah besok kita lanjutkan lagi pada topik selanjutnya, itu masalah keluarnya Dajjal, kemudian masalah Mungkar dan Nakir, kemudian masalah
tanggapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala terhadap apa yang beliau sampaikan ini, ya, terhadap mereka yang meninggalkan apa yang beliau sampaikan ini, bahwasanya hal itu telah menyelisihi Alkitab dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin diantara antum ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ada pertanyaan? Silahkan yang mau menuliskannya lewat chat, boleh. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini. Nah, di sini ada pertanyaan dari Akh Abu Nusaybah. Beliau bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Maaf, mohon penjelasan makna kata Habib pada nama-nama. Nama syekh, ulama, siapa saja ana ikut, ana takut salah pilih buku. Tayyib. Habib ini adalah julukan, ya, yang diberikan kepada orang yang mengaku keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Fatimah atau dari jalur Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dahulu mereka tidak disebut sebagai Habib. Ya, cuma sebutan ini adalah sebutan yang dijulukkan oleh orang-orang yang terkadang gulu terhadap mereka. Ya, masalah akidah kita terhadap keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini telah dijelaskan oleh para ulama, dan kewajiban bagi kita kepada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghormatinya, ya, menjaganya, dan tidak mengucapkan tentang mereka kecuali yang baik. Akan tetapi dengan syarat bahwa keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang seperti ini, yang mendapatkan hak yang seperti ini adalah bagi mereka yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berjalan meniti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak berbuat syirik dan tidak berbuat bid'ah. Ya, karena siapa saja yang dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik, terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah, walaupun itu masih ada garis keturunan kepada Nabi SAW, maka dia jatuh pamornya. Dia tidak akan mendapatkan hak penghormatan dari kaum muslimin. Ya, dia tidak akan mendapatkan hak penghormatan, penjagaan dari kaum muslimin. Ya, kita lihat paman-paman Rasulullah SAW dari jalur bapak, dan tentunya ini sangat kuat. Abu Talib, kemudian kakeknya Abdul Muttalib, ya, Abdul Muttalib,
kemudian bapaknya yaitu Abdullah, dia, dan seterusnya dari masih garis keturunan Rasulullah SAW dari jalur bapak. Coba apa yang mereka dapatkan? Allah Subhanahu wa taala tidak mengucapkan, Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhabarkan tentang mereka kecuali yang buruk. Ya. Maka dari itu kita harus betul-betul berhati-hati terhadap masalah ini. Ya, jangan kita silau terlebih dahulu dengan sebutan Habib. Kita lihat dulu akhlaknya, kita lihat dulu manhajnya. Ya, apakah sesuai dengan manhaj Rasulullah SAW dan para sahabatnya atau tidak? Kalau misalkan tidak, maka kita jauhi. Ya, maka kita jauhi. Dan ada juga ancaman yang berat juga bagi mereka-mereka yang mengaku sebagai keturunan seseorang yang padahal orang tersebut bukan keturunannya. Ini sangat berbahaya dan ada ancaman yang sangat keras bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan ke dalam surga. Ya. Jadi jangan gulu terhadap mereka. Ya, jangan gulu terhadap mereka. Ya. Jadi kita lihat dulu manhajnya, akidahnya. Sesuai enggak dengan manhaj dan akidah Rasulullah SAW? Kalau tidak, maka kita tinggalkan, walaupun siapa dia. Walaupun siapa dia. Kemudian tentang syekh ini ada dua maknanya. Terkadang sebutan untuk orang tua, ya, terkadang juga untuk sebutan guru. Ya, tentunya kita cari guru yang sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah Salafiyun. Ya, yang akidahnya adalah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kita lihat apa yang disampaikan. Makanya kita belajar ini, yaitu belajar i'tiqad al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ini dalam rangka untuk menjadi timbangan bagi kita semua. Karena tidak boleh kita menerima segala ucapan yang masuk ke dalam atau ke hadapan kita. Harus ada mizan, harus ada timbangan. Ya, harus ada timbangannya. Maka dari itu kita mempelajari akidah salafus saleh dalam rangka untuk memberikan timbangan pada diri kita. Jadi setiap orang yang berucap, berbicara atas nama agama, kita bisa menimbangnya. Ya, kita bisa menimbangnya. Dan akidah salafus saleh adalah akidah yang sangat mudah. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan demikian dengan ringkas. Sangat mudah. Ya, berbeda dengan ahlul bid'ah yang sangat ribet, ya, di dalam beragama mereka. Sedangkan agama ini kata Nabi SAW mudah. Baik, Allah Ta'ala alam. Kemudian di Instagram ini ada pertanyaan. Orang tua saya insyaallah pelan-pelan sudah mengenal sunnah, namun karena seringnya menonton TV acara-acara politik dan debat, mereka masih suka berkomentar buruk soal pemimpinnya. Ya, tentunya kita sebagai anak, ya, menasihati orang tua kita dengan cara yang baik. Ya, kalau bisa kita memberikan buku-buku yang berkaitan dengan masalah akidah, dan kita memberitahukan kepada orang tua kita dengan cara yang baik, dengan waktu yang baik, ya, timing yang pas, ya, bahwasanya mencela pemimpin, ya, mencaci maki mereka dan seterusnya, ini menyelisihi jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in.
Ya, kalau misalkan mereka masih menolak, maka kita sabar. Ya, tentunya orang tua kita ini masih ada syubhat ya. Masih ada syubhat pada di kepalanya. Yang hal itu harus dihilangkan. Ya, harus dihilangkan. Ya, mungkin dengan antum sering-sering membawa orang tua antum ke kajian-kajian sunnah, ya. Kemudian antum usahakan memberikan buku ya yang berkaitan dengan masalah itu, yaitu sikap ahlu sunnati wal jamaah kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan dia mau membacanya. Ya, dia mau membacanya. Dan juga nasihati orang tua untuk bersabar terhadap yaitu kekurangan dari para pemimpin. Baik, apakah itu bisa menjadi penghalang datangnya hidayah? Ya, tentunya untuk hidayah ini memang ada penghalang-penghalangnya. Di antaranya adalah dia kufur terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia sombong dan seterusnya, ya, dan seterusnya, ya. Mungkin dalam hal ini orang tua antum itu masih ada syubhatnya, ya, masih ada syubhatnya. Dan kewajiban kita sebagai anak mendoakan hidayah untuk orang tua kita. Ya, kita senantiasa mendoakan hidayah untuk orang tua kita, karena orang tua kita juga terhadap kita, ya, ini layaknya pemimpin terhadap rakyatnya. Cuma orang tua kita, khususnya ayah kita, adalah pemimpin dalam skup kecil, yaitu pada keluarganya saja. Ya, pemimpin rumah tangga. Maka kita sebagai anak yang seakan-akan adalah rakyat untuknya, kewajiban kita adalah menasihatinya dengan cara yang baik, kemudian mendoakan hidayah dan taufik untuknya. Tidak boleh membentaknya, tidak boleh mencaci makinya, tidak boleh memelototinya. Ya, sama kayak kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya. Ya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ya, di sini ada pertanyaan, maksudnya adalah syekh syubhat atau ulama siapa saja yang syubhat. Ya, tentunya sangat banyak ya. Ya, syekh-syekh yang menampilkan syubhat dan seterusnya dari kalangan ikhwani. Ya, dari ikhwani dan seterusnya. Ya, yang buku-buku mereka juga harus dijauhi. Seperti misalkan Hasan Al-Banna, ya, ikhwani. Kemudian Sayyid Qutb. Ya, kemudian Sayyid Qutb. Dan banyak lagi. Ya, dan sangat banyak. Ya, yang mereka menyebarkan syubhat melalui buku-buku dan ceramah-ceramah mereka. Yang penting pertama adalah kita memiliki mizan. Kita pelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita pelajari akidah salafus saleh, sehingga hal itu bisa menjadi mizan, bisa menjadi timbangan untuk kita. Dan janganlah kita belajar dengan maksud untuk berbantah-bantahan. Hindari hal itu. Kita belajar adalah dalam rangka mencari al-haq. Ya, kita mencari al-haq, dan jangan kita niatkan untuk membantah si fulan dan seterusnya. Tidak. Ya. Karena kalau kita ada qasdu begini, ada niatan begini, nanti kita akan mencoba-coba
ya, membaca buku ini buku itu yang mengandung syubhat, sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan syubhat. Dahulu para ulama sangat menjauhkan hal itu, ya, sebagaimana yang telah Anda bacakan kemarin bagaimana sikapnya Imam Muhammad bin Sirin rahimallahu taala ketika ada seorang dari ahli bid'ah yang mengucapkan ucapan-ucapan, kemudian Imam Muhammad bin Sirin menutup telinganya, ya, dan beliau mengatakan tidak halal bagiku untuk berbicara kalau dia masih ada di situ. Ya, sekelas Muhammad bin Sirin rahimallahu taala, ya. Jadi jangan kita mencoba-coba. Sudah jelas misalkan, ya, dijelaskan oleh para ulama atau para ustadz tentang si fulan itu, ya, seperti misalkan yang di Indonesia ini sangat banyak, ya, sangat banyak ustadz-ustadz yang menyebarkan syubhat, ya. Jangan kita mencoba-coba menceburkan diri untuk mendengarkan dengan alasan insya Allah kita kuat, kita sudah belajar sunnah. Enggak. Bahkan yang harus kita lakukan adalah menjauhkan diri sejauh-jauhnya. Karena Nabi SAW mengatakan, man sami'a bid dajjal, barang siapa yang mendengarkan dajjal, falyana anhu, maka hendaknya dia melarikan diri darinya. Fa innar rajul, karena ada seseorang, kata Nabi SAW, ya, la ya'tihi, betul-betul akan mendatangi dajjal, wa huwa yahsabu annahu mu'min, sedangkan dia menyangka dirinya seorang mukmin, fayattabi'uh, ternyata pada akhirnya dia pun mengikuti dajjal, ya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa si ustadz fulan itu, ya, adalah ustadz yang menyebarkan syubhat, maka jauhkanlah diri kita dari ustadz tersebut, ya. Jauhkan diri kita dari ustadz tersebut sejauh-jauhnya. Kita peringatkan, ya, istri kita peringatkan anak kita peringatkan orang tua kita peringatkan tetangga kita peringatkan teman-teman kita dari bahayanya, ya. Karena ustadz tersebut menyampaikan berbagai macam syubhat, ya. Contoh buku-buku yang bagus masalah akidah apa saja? Tentunya buku yang bagus yang ditulis oleh ustadz kita, yaitu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau di dalam ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan beliau, dan ana tidak mensucikan seseorang di atas Allah Jalla fi'ula. Tentunya kitab beliau ini merupakan kitab rekomendasi, ya, yang sangat bagus untuk dibaca oleh kita semua, yaitu kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, ya. Dan juga kitab satunya yaitu kitab Mulia dengan Manhaj Salaf. Ini merupakan dua kitab yang sangat bagus yang direkomendasikan oleh banyak para asatidzah salafiyun, ya. Kita baca, dan jangan kita bosan dengan apa yang ada di dalamnya. Kita baca terus, ya, kita baca terus, walaupun sudah habis kita ulang lagi, kita baca, ya. Karena yang namanya hati ini lemah, sedangkan syubhat itu sangat menyambar. Inna hadhil qulub dha'ifah, sesungguhnya hati-hati ini adalah lemah. Wa inna syubhat khattafah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Maka kita butuh pegangan yang kuat untuk menjaga hati kita yang lemah ini, yang gampang berbolak-balik, ya. Untuk penulis yang Indonesia, mungkin ini yang bisa Anda rekomendasikan, yaitu kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Di samping juga kitab-kitab terjemahan yang lain, ya, sangat banyak. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan,
kaum muslimin di Indonesia ini untuk bisa menikmati kitab-kitab terjemahan yang berbasis sunnah dan al-jamaah yaitu yang yang terkait dengan akidah salafus saleh, akidah ahlus sunnati wal jamaah. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau misalkan tidak ada, ya, dan sekarang juga sudah menunjukkan jam 13.49 ya. Ya, lumayan sudah 1,5 jam lebih. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada siang hari ini bermanfaat semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan di atas sunnah dan di atas beramal di atas sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua di atas sunnah, di atas Islam, dan di atas husnul khatimah. Sampai di sini, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak begitu aja tadi? Atasan dikit. Hah? Gini posisinya. Ya kan kelihatan ini kamu. Kelihatan ya? Gini ya harusnya. Iya. Kamu nggak ngomong. Adana mau ini. Ya, neneng termasuk dah. Ya.